Oke, kita langsung saja di peserta berikutnya dengan nomor tampil 14 atas nama Sergius Excel Aquerero dari SD Impres Angkasa dengan judul cerita Mutiara Hitam dari Papua. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Juri, tamu undangan, Bapak Ibu Guru pendamping, dan teman-teman peserta lomba seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Sergius Axel Robekwan. Saya bersekolah di SD Impres Angkasa kelas 5A. Hari ini saya akan bercerita tentang sosok lelaki hebat dari Biak Numfor, yaitu Johannes Abraham Dimara, Mutiara Hitam dari Papua. Nama kecil dari Johannes Abraham Dimara adalah Arabie. Ia lahir di Biak Utara, tepatnya pada tanggal 16 April tahun 1916 dengan ayahnya seorang Korano atau disebut kepala kampung, William Dimara. Saat Johannes berusia 13 tahun, ia diboyong oleh Elis Mahubesi, kepala polisi Ambon. Di kota ini, Johannes melanjutkan pendidikan singkatnya pada tahun 1930. Kemudian ia memasuki sekolah pertanian dari tahun 1935 sampai 1940. Ia menempuh pendidikan sekolah Injil sebagai lulusan agama. Ia bekerja sebagai guru agama di Kecamatan Pulau Buru di bawah asuhan pendeta Belanda. Jepang memasuki Pulau Buru pada awal 16 April tahun 1942. Semua sekolah ditutup. Johannes ingin bergabung dengan tentara Jepang karena di saat itu ia tengah menganggur. Kesempatan itu ia bergabung dengan anggota Heiho dan Kepentayan, telah memberikan semacam dasar-dasar pengenalan strategi militer. Apakah kalian tahu tidak, Jepang pernah menjajah Indonesia? Mereka menempati kota yang bernama Hiroshima dan Nagasaki. Kota tersebut dibom oleh sekutu. Soekarno dan Hatta menyusun dasar-dasar kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat proklamasi dibacakan, Johannes tak mengetahui bahwa Ambon masih di bawah kekuasaan Belanda. Saat pertemuan di Garjati berlangsung, ia masih bekerja sebagai polisi di pelabuhan Nangdea. Kehadiran sejumlah anggota Angkatan Laut Republik Indonesia dengan membawa merah putih menjadi pintu awal semangat nasionalisme. Kehadiran kapal tersebut melahirkan rasa ingin tahu Johannes hingga memutuskan untuk naik menemui kepala kapal, yaitu Yo Sudarso. Ia bercerita bahwa orang-orang di Namlea sudah mendengar soal merah putih. Hanya saja tidak ada pergerakan. Sekitar 300 pemuda Maluku diseludupkan oleh KM Sindoro, ada Anton Papilaya dan juga Johannes. Mereka menyerbu pos polisi di Namlea. Penyerbuan tersebut berhasil pada tanggal 8 April tahun 1946. Warna biru bendera Belanda disobek. Bendera merah putih berkibar di Namlea. Kegembiraan tersebut meliputi seluruh warga di Namlea. Bendera merah putih berkibar di Namlea selama 4 hari. Peristiwa ini mengkagetkan pihak Belanda. Hal ini menyebabkan Johannes bersama teman-temannya ditangkap dan dibawa ke penjara di Ambon. Hingga Desember tahun 1949. Singkat cerita, beliau tinggal di Jakarta. Dengan keluarganya, beliau meninggal pada tanggal 20 Oktober tahun 2000. Sekian cerita saya tentang tokoh para pejuang bangsa kita. Semoga cerita ini bisa menginspirasikan kita untuk senantiasa mencintai bangsa. Selamat siang. Sergius Excel dari SD Impres Angkasa. Totalitas ya, Dek ya.